Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dari Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau tutorial untuk penggunaan SQL injection. Yang pertama itu sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus ketahui dulu apa itu SQL injection. SQL injection merupakan teknik serangan yang menyalahgunakan celah keamanan yang terjadi dalam lapis basis data pada sebuah aplikasi dengan cara memodifikasi perintah SQL sebelum dikirim ke database. SQL injection terjadi karena data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan validasi oleh aplikasi dan langsung dimuat di dalam baris perintah query SQL, sehingga inputan pengguna tersebut diperlakukan sebagai bagian dari kode SQL. Kemudian kita masuk contoh SQL injection. Baik, di sini saya menggunakan Kali Linux untuk menjalankan tools SQL injection. Yang pertama-tama kita buka langkah pertama kita cari web yang akan kita SQL injection. Di sini saya menggunakan web khusus untuk mengetes, bukan web yang asli, karena kalau web yang asli itu kita melakukan ilegal. Nah, di sini saya menggunakan web yang memang sering digunakan untuk mencari celah keamanannya. Nama webnya itu adalah testphpfullweb.com. Di sini saya menggunakan web ini, kemudian kita klik home. Link ini kita kopikan. Maksudnya kita salin. Kemudian kita buka terminal. Kita ketik sudo su. Baik, di sini toolsnya saya menggunakan SQL Map ya. Nah, kemudian caranya untuk kita melakukan SQL injection yaitu dengan cara SQL Map min-u. Fungsi min-u ini untuk menjalankan URL-nya. Kemudian kita tempelkan. Kemudian kita gunakan fungsi grow sama dengan kita ingin menghabis 2 baris saja. Kemudian kita taruh DBS atau untuk mencari database-nya. Kita iakan. Kemudian yang ini kita enter saja. Kemudian iakan lagi, iakan. Nah, di sini kita sudah lihat yang ini adalah yang bisa kita serang atau kita SQL-nya. Kemudian ini kita selesaikan saja. Nah, terlihat di sini kita sudah terdapat URL. Mungkin ini lemah. Oke, baik, kita langsung eksekusi saja. Langkah pertama sama SQL. Kita copy. Kemudian kita pastekan. Kemudian saya ingin mencari database-nya. Kita ketik DBS. Nah, kita sudah lihat di sini terdapat 2 database.
awkward dan informasi skema. Yang kita ingin ambil yaitu kita ingin melihat isi dari awkward ini. Oke, untuk caranya kita menggunakan SQL map min-u yang tadi. Kemudian di sini menggunakan data min-day. Kemudian di sini kita ingin melihat awkward, maka kita tulis awkward table. Kita ingin melihat isi tabelnya. Nah, terlihat bahwa ini adalah isi tabel dari awkward. Kemudian kita ingin melihat isi users. Caranya, fungsinya sama seperti yang tadi. Kita pastikan dulu, kemudian kita slash min d besar sama, kemudian kita menggunakan fungsi min t besar dari user. Kita menggunakan fungsi dam. Kita iakan saja. Nah, ini adalah isi tabel users. Dalam awkward, kita dapat isinya ada email, phone, address, dan pass. Ini adalah hasil yang kita temukan dalam database awkward tabel user. Ini adalah isinya. Sekian saja untuk contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian dampak SQL injection. Dampak SQL injection, dampaknya yaitu mengungkapkan data sensitif secara SQL injection dapat mengakibatkan pencurian informasi sensitif seperti data pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Kemudian pelaku juga bisa memodifikasi atau penghapusan data. Penyerang dapat memanipulasi penyataan SQL untuk mengubah atau menghapus data yang ada dalam basis data, merusak integritas data. Kemudian, penyalahgunaan akses. SQL injection dapat memberikan akses ilegal ke sistem atau hak istimewa yang seharusnya tidak dimiliki oleh penyerang. Kemudian, penolakan layanan. Kemudian, eksekusi kode bidder. Dampak SQL injection dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, serta ketidaknyamanan dan ketidakstabilan bagi pengguna dan sistem. Penting untuk mencegah serangan ini dengan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti validasi input dan penggunaan paper statement. Kemudian, termasuk cara pencegahan SQL injection. Yang pertama, kita gunakan paper method atau parameter oriented. Kemudian kita gunakan ORM, Object Rental Mapping, atau Query Builder. Bisa juga kita mengupdate dan mempatch sistem. Kemudian kita bisa menggunakan freeware dan filter. Itulah cara mencegah serangan SQL injection. Hanya sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.